Salam, kekasih Kristus, puji Tuhan. Pagi siang hari ini kita bisa bertemu melalui firman ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebetulan saya sekarang ini lagi berada di Pulau NTT, tepatnya itu di Kota Kupang. Saya bersyukur bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari Kupang ini, dan semoga kiranya firman ini memberkati saudara yang rindu untuk lebih lagi hidup dalam firman Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini tema kita keberhasilan dalam doa dan pengampunan. Keberhasilan dalam doa dan pengampunan, ayat firman Tuhan yang kita baca dari Markus 11 ayat 24 sampai 25, saya bacakan buat kita semua. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ayat 25, dan jika kamu berdiri dan berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahan kamu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari ayat firman ini, ya tentu kita harus mengerti apa yang dimaksudkan oleh firman ini. Nah, saudara, pergumulan manusia selama hidup di dunia ini memang banyak sekali. Ya, ada beberapa hal di antaranya. Pertama itu masalah materi. Nah, ini banyak kita ya bermasalah dengan materi. Apakah itu kekayaan, apakah itu harta, ya, dan yang berhubungan dengan materi. Banyak sekali orang bergumul atau ngeluh dengan materi, ya. Hal yang kedua, masalah kesehatan. Masalah kesehatan ini pun sangat-sangat ditakuti oleh orang, ya. Karena kalau kita sukses secara dunia tetapi kita sakit, ya percuma juga begitu. Nah, makanya apakah itu masalah sakit, apakah itu masalah yang berhubungan dengan ketidakmampuan fisik kita gitu. Ini masalah kesehatan. Nah, hal yang ketiga, masalah kekuasaan. Banyak orang ya sangat-sangat mengejar kekuasaan, dan itu yang membuat dia menjadi tidak damai sejahtera. Ya, mengejar kekuasaan dan sudah dapat, ada lagi yang dia mau lebih tinggi. Ini masalah-masalah kita. Terutama ini yang harus ya kita pahami bahwa ini terjadi juga bagi orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Nah, ini yang berbahaya. Nah, hal yang keempat, masalah pride, harga diri. Ya, harga diri kita kadang kita utamakan daripada kebenaran firman Tuhan. Ya, kita tidak mau mengampuni, kita tidak merasa lebih hebat atau lebih bagus dari orang lain. Harga diri, ya, gengsi. Nah, itu yang berbahaya. Jadi beberapa dari 4 hal ini kita akan bahas mengenai masalah kesehatan, karena ini sangat umum sekali dan saya banyak lihat sekali bahwa orang-orang yang tadinya sukses ataupun dia punya segalanya tetapi tidak bisa melakukan apa-apa karena tidak sehat. Nah, saya juga di Kupang ini salah satu, saya lihat itu banyak orang yang tidak sehat yang ada di tempat di mana saya berada sekarang ini. Nah, saudaraku, kalau saudara merasa ya menjadi bagian dari dunia ini, maka hal-hal yang tadi di atas itu semua itu pasti menjadi prioritas hidup Anda. Pasti itu saudara utamakan itu, ya. Nah, dan untuk mencapai itu tentu dengan segala cara saudara mungkin lakukan, ya. Apalagi mengenai kekayaan gitu ya, pasti saudara melakukannya, apalagi jabatan, itu pasti dengan segala cara harus Anda dapat. Itulah kadang kalau kita mengikuti kehendak dunia. Nah, sekarang kita berbicara, lihat bagaimana orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, orang-orang yang percaya Tuhan, bagaimana cara pola pikir atau bagaimana cara hidup. Nah, makanya di sini bagaimana Anda menghadapi pergumulan masalah-masalah tersebut yang kita bahas terutama untuk kesehatan, saudara. Nah, dari bacaan ayat firman yang di Markus 11 ayat 24 sampai 25 ini tadi, orang percaya itu diperintahkan oleh firman Tuhan untuk meminta dalam doa dan percaya telah menerimanya. Nah, ini kadang susah kita memahami atau susah kita
mengerti bagaimana maksudnya firman ini. Maka di sini firman ini mengajarkan kita untuk pertama kita harus memahami bahwa kekuatan iman dalam doa. Iman saudara. Nah, iman ini kalau kita baca firman Tuhan, Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya iman yang mati. Nah, jadi perbuatan yang seperti apa? Inilah yang dituliskan oleh Markus ini di Markus 11 ayat 24 sampai 25 ini. Kalau saudara meminta dalam doa, ya, percayalah bahwa telah menerimanya dan akan diberikan kepadamu, kata firman ini. Nah, ini bagaimana kalau kita sakit, kalau kita tidak punya apa-apa, terus kita berdoa, dibilang telah menerimanya. Nah, bagaimana maksudnya di sini? Ini yang akan kita telusuri dan pelajari, bahwa percaya bahwa kamu telah menerimanya, ini harus kita pahami. Hal yang pertama, Allah telah mengabulkan doa Anda. Nah, ini jadi heran juga kan, kok bisa Allah telah mengabulkan, tetapi saya masih sakit, tetapi saya tidak punya apa-apa. Nah, ini kan makanya kita harus pahami bahwa di sini perlu iman. Walaupun Allah sudah mengabulkan doa kita, tapi Allah mungkin belum langsung menggenapinya. Belum terjadi secara fisik atau secara real yang Anda hadapi. Artinya saat Anda meminta kepada Allah dalam doa Anda, saat itu juga Anda telah menerima melalui jiwa Anda. Nah, ini jiwa kita itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Kalau Anda sakit, berarti saat Anda meminta kesembuhan, saudara, Anda harus percaya tanpa ragu. Makanya dibilang tadi percaya. Percaya tanpa ragu bahwa pikiran, ya, perasaan saudara, kehendak saudara yang ada di jiwa itu sudah menerima kesembuhan itu. Nah, sehingga walaupun Allah belum menggenapinya seketika itu juga, belum sembuh secara fisik, ini kalau untuk kesehatannya, tapi perasaan Anda itu sudah sembuh. Karena kadang pikiran ini, perasaan ini yang bikin kita tambah tidak sehat. Atau tambah tidak bisa sembuh. Nah, tapi Allah mengatakan, percaya kamu telah menerimanya, artinya dia mau merubah kita. Firman ini merubah pola pikir kita, mengubah perasaan kita, mengubah kehendak kita. Jadi itu semua harus kita anggap kita sudah sembuh, kita anggap kita sudah tenang secara pikiran gitu, tidak seperti orang sakit lagi cara berpikir kita, sehingga nanti akan Allah berikan. Nah, jadi begitu saudara, rahasianya di situ. Pikiran kita, jiwa kita ini dulu sudah sembuh, baru nanti secara fisik Allah akan memberikan. Makanya kalau dulu ada pepatah yang mengatakan, yang dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Nah, sekarang ya, sesuai dengan firman ini, bukan dalam tubuh yang sehat lagi. Itu sekarang ada level di atasnya. Apa itu? Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Jiwa kita kalau sehat, tubuh kita pasti mengikuti sehat, saudara. Nah, ini sangat penting dah. Inilah perlunya iman itu. Jadi percaya bahwa kamu telah menerimanya. Dengan demikian, karena jiwa Anda sudah sehat, maka tubuh pun akan sehat. Akan digenapi Allah, akan diberikan apa yang Anda doakan tadi. Nah, ini saudara, jadi kita harus punya iman tanpa keraguan sedikit pun. Iman itu percaya tanpa keraguan sedikit pun. Ini yang susah kadang kita lakukan. Kita bilang, oh saya beriman, tetapi masih ada keraguan. Oh, ini kenapa badan saya belum sehat ini? Saya sudah berdoa, dibilang diimani, saya sembuh, tapi belum terjadi. Nah, itu pikiran itu belum berubah. Ya, dulu ada orang bilang begini, kalau Anda mau sukses, ya, kalau Anda mau sukses, berpikirlah seperti orang sukses, berlakulah seperti orang sukses, ya, dan bertindaklah seperti orang sukses. Nah, itu. Jadi walaupun kita belum sukses, kalau pikiran kita, jiwa kita ini sudah berpikir secara orang sukses, bertindak seperti orang sukses, berlaku seperti orang sukses, sukses itu akan Anda dapat. Demikian juga firman ini. Maka ini yang harus kita percaya sepenuhnya dan benar-benar jiwa kita dirubahkan karena kita merasa bahwa kita percaya dengan doa-doa kita tadi dengan merubah jiwa kita, perasaan, pikiran, dan kehendak kita.
Yakobus 5 ayat 15 mengatakan begini. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Luar biasa. Jadi ini diteguhkan lagi oleh Yakobus 5 ayat 15 ini. Apa yang dikatakan oleh Markus 11 ayat 24 tadi. Jadi saudara, mulai dari sekarang, ya, saudara kalau berdoa untuk apapun itu, percayalah saudara telah menerimanya. Maka jiwamu harus berubah, pikiranmu berubah, perasaanmu berubah, dan kehendakmu atau keinginanmu, tekadmu itu harus berubah. Nah ini saudara, ini hal yang pertama mengenai keberhasilan doa dan pengampunan ini. Hal yang kedua, Anda telah menerimanya itu dengan cuma-cuma, bukan karena usaha Anda. Jadi pada saat saudara selesai berdoa, saudara harus mengucap syukur. Ya, karena saudara percaya Allah akan menggenapinya. Ucapan syukur itu kalau kita merasa bahwa memang bukan karena kekuatan kita, kita pasti mengucap syukur kepada orang yang memberikan apa yang kita minta itu. Demikian juga kita. Ya, Allah memberikannya, nanti akan digenapi. Sekarang saudara harus mengucap syukur terlebih dahulu karena jiwa Anda sudah dirubahkan. Itu hal yang harus kita pegang untuk doa kita supaya kita sudah berhasil. Jadi saudara, ini menunjukkan pentingnya memiliki keyakinan yang kuat dalam berdoa. Jangan sampai doa-doa Anda itu tidak sungguh-sungguh karena dipengaruhi. Ya, ini kadang pengaruh-pengaruh yang membuat doa kita tidak sungguh-sungguh. Pertama, pikiran kita sendiri, ya, karena Anda mengingat sesuatu yang membuat Anda tidak yakin. Nah, kadang ada yang kita lihat, terus ada yang kita tahu, nggak begini kok dulu, sini nggak bisa sembuh, ini. Itu pikiran. Nah, itu hal yang pertama. Kedua, mata kita, penglihatan kita ya. Karena melihat sesuatu yang bertentangan dengan yang Anda minta, sehingga mempengaruhi pikiran dan mempengaruhi keyakinan kita. Hati-hati melihat, makanya pergunakanlah mata ini. Kenapa Tuhan bilang, kalau matamu yang berbuat dosa, congkellah. Kalau tanganmu yang berbuat dosa, penggallah. Karena itu membawa kita tidak berubah jiwa kita. Nah ini makanya perlu saudaraku. Hal yang ketiga ya, orang lain juga yang membuat saudara iman Anda itu iman yang mati. Kenapa? Karena orang lain itu banyak hal yang mungkin orang lain alami tidak sesuai dengan tindakan yang Anda lakukan sekarang ini. Sehingga tidak sama dengan pengalaman orang lain. Orang itu yang membuat saudara bimbang dan ragu sehingga iman Anda goyah. Hati-hati, makanya cari teman pun harus yang benar-benar ya anak Tuhan. Jadi saling menguatkan, bukan saling membuat jadi bimbang atau ragu. Nah ini saudara yang harus kita lakukan supaya apapun saudara doakan, apapun saya minta sesuai firman ini, percaya telah menerimanya dan akan diberikan padamu. Itu firman iya dan amin. Kalau saudara bilang, itu nggak mungkin, berarti percayanya itu tidak ada. Berarti saudara tidak percaya firman. Nah, Allah mendengar doa kita dan ia akan menjawab sesuai dengan iman kita. Maka, bilang ayat Allah, jadilah sesuai imanmu, katanya kepada orang sakit. Nah, itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yakobus 1 ayat 6 mengatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Nah ini menunjukkan saudaraku yang dikasihi Tuhan betapa pentingnya memiliki keyakinan yang teguh. Percaya kuasa Allah untuk menjawab doa-doa kita. Nah ketika kita mulai berdoa, biarkan iman kita itu yang mengarahkan permohonan kita kepada Tuhan. Dan yakin bahwa Dia adalah Allah yang setia dan sanggup melakukan segala perkara. Itu saudara. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang penting kita lakukan untuk doa-doa kita bisa terjadi dan kita menerimanya. Hal yang kedua, pengampunan. Saudara harus mengampuni. Ya, jangan sampai saudara berdoa tapi masih ada permasalahan dengan orang-orang yang sekeliling saudara, dengan saudara, apakah dengan teman, apakah dengan relasi atau siapa saja, harus saudara ampuni supaya tidak terhalang berkat Allah bagi saudara. Kolose 3:13 mengatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang yang akan lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian.
Pengampunan ini saudara, ini tanda dari hati yang terbuka dan penuh kasih. Kalau kita melakukan tindakan kasih, percayalah Tuhan pasti memberkati apa yang menjadi kerinduan kita dalam doa-doa kita. Kalau Anda meminta kesembuhan dari sakit, maka berkat itu akan Anda terima. Nah, kalau Anda meminta pekerjaan, usaha, dan bisnis Anda diberkati, Anda akan menerima berkat itu karena saudara sudah mengampuni dan punya kasih. Nah, itu harus waktunya Tuhan. Karena segala sesuatunya itu kita percaya yang terpenting itu adalah kita beriman dan kita tahu bahwa segala sesuatunya terjadi atas kehendak Tuhan. Nah, saudaraku, inilah firman Tuhan. Biarlah keyakinan kita dalam doa dan kesediaan kita untuk memaafkan menjadi landasan bagi hidup kita yang penuh berkat dan berdampak. Nah, marilah kita bersama-sama memperdalam iman kita dan meresapi Tuhan yang akan menjadi saksi hidup kita dan firman Tuhan itu benar dan amin. Demikian firman Tuhan untuk hari ini. Saya ucapkan selamat melakukannya, kuatkan iman kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.